Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4A yang Ustazah rindukan. Semoga kalian tetap penuh kegembiraan ya meski belajarnya dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, muatan IPS, tema 2, subtema 1 tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya juga dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kita pelajari terlebih dahulu tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan juga tumbuhan. Jadi, daging ayam, daging sapi, ikan, sayur, dan buah-buahan termasuk sumber daya alam hayati ya. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sinar matahari, air, tanah, udara, dan juga bahan tambang. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Tumbuhan dapat diperbaharui karena jika ditanam dan dirawat, tumbuhan akan terus ada. Begitupun dengan hewan. Jika diternak, maka hewan akan terus bertambah banyak dan tidak akan habis. Sinar matahari, angin, dan air juga demikian. Jumlah sumber daya alam dapat diperbaharui di Indonesia sangat berlimpah dan tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Meskipun berlimpah dan tidak akan habis, tetapi kita harus tetap bijak dalam menggunakannya ya. Selanjutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam
yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Proses pembentukan sumber daya alam ini membutuhkan waktu ratusan atau bahkan jutaan tahun, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dikarenakan penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan terus-menerus, maka akan habis. Sumber daya alam ini sangat perlu untuk dijaga keberadaannya karena jumlahnya sangat terbatas. Contoh sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang. Kita harus hemat ya dalam menggunakannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama akan kita pelajari adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk sumber makanan. Selain itu, hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menarik delman, dan lain-lain. Tumbuhan sebagai sumber makanan, contohnya adalah sayuran untuk memasak dan buah-buahan untuk dimakan. Tumbuhan selain sumber makanan juga bisa dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Selain itu, pohon-pohon besar juga bisa dimanfaatkan kayunya untuk dijadikan bahan bangunan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Selanjutnya adalah air. Air dimanfaatkan manusia untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, memelihara ikan, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Yang ketiga adalah udara. Udara dimanfaatkan manusia untuk bernafas. Manusia juga memerlukan udara untuk berbagai aktivitas dan pekerjaan. Tumbuhan juga memerlukan udara untuk proses fotosintesis. Udara juga memiliki fungsi sebagai media penghantar gelombang suara. Yang selanjutnya adalah tanah. Tanah dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam. Tanah juga menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Tanah juga merupakan bahan baku barang kerajinan dan perabot rumah tangga, serta sebagai tempat tinggal atau habitat untuk hewan dan untuk membangun tempat tinggal bagi manusia. Yang selanjutnya adalah matahari. Matahari dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Di antaranya adalah sumber penerangan, untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan, membantu proses pembuatan garam, dan tentunya sebagai sumber energi listrik. Matahari juga membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi dapat dimanfaatkan manusia untuk bahan bakar kendaraan. Kemudian yang kedua adalah emas. Emas dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku pembuatan perhiasan.
Yang ketiga adalah besi. Besi dapat dimanfaatkan manusia untuk bahan konstruksi bangunan, bahan pembuat alat rumah tangga, serta sebagai kerangka kendaraan. Yang keempat adalah bahan tambang. Bahan tambang diantaranya adalah batu bara dan minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Meskipun Indonesia memiliki sangat banyak sekali sumber daya alam, tetapi kita wajib memanfaatkannya dengan baik ya. Sumber daya alam tersebut harus kita kelola dengan baik dan tidak dipakai secara berlebihan. Kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya. Supaya apa? Supaya kita tetap dapat memanfaatkan dan menikmatinya tanpa khawatir kehabisan. Semoga kalian semua sebagai penerus bangsa ini dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik ya. Alhamdulillah, belajar bersama kita sudah selesai. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Jika ada kesulitan atau kendala, kalian boleh bertanya kepada Ustazah ya nak. Ustazah akhiri dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.